Selamat pagi jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Shalom. Puji dan syukur kita naikkan kepada Tuhan Yesus Kristus, karena saat ini kita masih diberikan kekuatan, kesehatan, sehingga diberikan kesempatan untuk boleh beribadah bersama-sama, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Pagi hari ini, Minggu 11 Februari 2024, kita memasuki Minggu Transfigurasi. Dan hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Neno Liu dengan tema Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Demikian untuk penjelasan tata ibadah hari ini. Kami mengundang jemaat sebentar. Selamat beribadah. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Kita akan bersaat teduh sejenak. Saat teduh selesai. Kita berhimpun dan bersekutu di sini di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan di dalam kuasa Roh Kudus. Amin. Salam sejahtera bagi saudara yang datang bersekutu dalam nama Tuhan Allah kita. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus Kepala Gereja menyertai saudara sekalian. Saudara juga. Amin. Haleluya, pujilah Allah yang agung.
Pengakuan dosa. Tuhan Allah di dalam firman-Nya berkata, "Karena itu sadarlah dan bertobatlah, supaya dosamu dihapuskan." Baiklah, kita berpaling dan kembali ke jalan-Nya, sebab Dia adalah Allah yang setia mengasihi dan memberi pengampunan. Jemaat Tuhan, marilah kita mengaku dosa dan kesalahan kita di hadapan Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah nama-Mu di dalam Tuhan Yesus Kristus yang telah menyediakan bagi kami anugerah kehidupan dan keselamatan yang kekal. Kami mengaku bahwa seringkali kami tidak mampu hidup seturut kehendak-Mu. Pikiran, perkataan, dan perbuatan kami seringkali tidak mencerminkan kasih Tuhan. Kami seringkali gagal untuk melakukan apa yang Engkau ajarkan kepada kami melalui firman-Mu. Ampuni dan kasihanilah kami umat yang berdosa ini ya Bapa. Kami mohon di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, penebus dan juru selamat kami yang hidup. Amin. Bagi saudara-saudara yang sungguh-sungguh mengakui dosa serta kesalahannya di hadapan Tuhan, terutama melalui doa dan pujian, maka terimalah anugerah dari Allah Bapa kita sebagaimana diberitakan di dalam Yesaya 44 ayat yang ke-22. Demikian bunyi firman Tuhan, "Aku telah menghapus segala dosa pemberontakanmu seperti kabut diterbangkan angin, dan segala dosamu seperti awan yang tertiup. Kembalilah kepadaku, sebab aku telah menebus engkau." Berdasarkan firman Tuhan ini, maka sebagai hamba Allah, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa telah berlaku dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Syukur kepada Allah. Yesus
petunjuk hidup baru, jemaat diundang untuk berdiri. Saudara-saudara, kita telah dibebaskan dari dosa, maka kita tidak boleh lagi hidup di dalamnya, melainkan hidup dalam Kristus. Barang siapa berada dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru dan manusia baru. Untuk bekal hidup sebagai manusia baru, marilah kita simak sabda Tuhan yang tertulis dalam Roma 13 ayat yang 8 sampai yang 10. Kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Janganlah kamu berhutang apa-apa kepada siapapun juga. Tetapi hendaklah kamu saling mengasihi. Sebab barang siapa mengasihi sesamanya manusia, ia sudah memenuhi hukum Taurat. Karena firman jangan berzina, jangan membunuh, jangan mencuri, jangan mengingini, dan firman lain manapun juga sudah tersimpul dalam firman ini, yaitu kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Kasih tidak berbuat jahat terhadap sesama manusia. Karena itu, kasih adalah kegenapan hukum Taurat. Demikian petunjuk hidup baru, kiranya Roh Kudus menolong kita untuk mewujudkan kemuliaan Allah di dalam seluruh hidup dan kesaksian kita di tengah-tengah dunia. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu saat ini. Aku sujud menyembah Engkau dalam hadirat-Mu saat ini. Curahkanlah pengurapan-Mu kepada umat-Mu saat ini. Ku siapkan hatiku Tuhan, mendengar firman-Mu. Firman-Mu Tuhan, tiada berubah. Sejak semulanya dan selamanya, tiada berubah. Firman-Mu Tuhan, penolong hidupku. Ku siapkan hatiku Tuhan, menyambut firman-Mu. Saudara-saudara jemaat Tuhan, tiba saatnya bagi kita untuk mendengarkan firman Allah, dan karena itu kita berdoa terlebih dahulu mohon bimbingan Roh Kudus. Mari kita berdoa. Ya Allah yang tidak pernah berhenti mengasihi kami, Allah yang selalu mempedulikan kehidupan kami, Allah yang selalu menyertai kami dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami sebagai umat-Mu terus
dijaga, dipelihara, diberkati oleh Tuhan. Itulah sebabnya tidak ada alasan bagi kami untuk tidak beribadah kepadamu. Engkau menjadi alasan kami untuk hidup dan bertahan sampai saat ini dengan berbagai dinamika kehidupan, warna dan corak kehidupan yang ada di dalamnya. Dan terima kasih untuk kehormatan, kepercayaan beribadah kepadamu saat ini. Dan tiba saatnya bagi kami untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Roh Kudus, roh hikmat, roh pengertian, roh gereja, roh persekutuan, roh pertumbuhan iman, roh pertumbuhan rohani itu menolong kami sekalian agar tanpa kecuali kami sekalian, tua muda kecil besar, dengan berbagai latar keberadaan, latar stratum ekonomi, sosial, dengan latar pemahaman dan intelektualitas yang beraneka, serta latar pengalaman iman, pergulatan kehidupan yang beraneka, kami semua dapat berjumpa dengan Tuhan, mendengar Tuhan menyapa kami melalui firman-Mu, sebagai pengingat, sebagai penguatan, sebagai penghiburan, sebagai penggugah, bahkan barangkali sebagai penggugat bagi kami sekalian. Pimpinlah kami, tuntunlah kami, jamah hati kami, lembutkan dan lenturkan hati kami, agar kami dapat mendengar firman-Mu, memahami serta melakukannya dalam kehidupan kami. Nalar rasa kami, Tuhan ambil alih, kontrol, kendalikan, agar terfokus, terpaut hanya kepada kebenaran-Mu. Demi Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, bahan bacaan Alkitab bagi kita hari ini sesuai dengan buku Almanak Kristen Indonesia. Berikut juga temanya. Di dalam Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saudara-saudara, kita membacanya secara bergilir ganti. Injil Markus 9 ayat 2 sampai dengan ayat yang ke-9. Saya memulai, saudara-saudara mengikuti dengan ayat selanjutnya. 6 hari kemudian Yesus membawa Petrus, Yakobus dan Yohanes dan bersama-sama dengan mereka ia naik ke sebuah gunung yang tinggi. Di situ mereka sendirian saja, lalu Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Maka nampaklah kepada mereka Elia bersama dengan Musa, keduanya sedang berbicara dengan Yesus. Ia berkata demikian sebab tidak tahu apa yang harus dikatakannya, karena mereka sangat ketakutan. Dan sekonyong-konyong waktu mereka memandang sekeliling mereka, mereka tidak melihat seorang pun lagi bersama mereka kecuali Yesus seorang diri. Demikian jauh pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah mereka, setiap orang, saya dan atau saudara, yang mendengar serta taat dan tekun melakukan firman Tuhan. Haleluya. Haleluya,
Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara-saudara? Puji Tuhan. Selamat hari Minggu dan gong sifat cahaya untuk Bapak Ibu Saudara-saudara jemaat dan atau bersama keluarga yang kemarin merayakannya. Saya juga dapat Bapak Ibu Saudara-saudara satu-satunya orang yang menyampaikan gong sifat cahaya kepada saya di Japri. Saya dulu pernah nyeletuk bahwa saya juga ada darah-darah Tionghoanya. Di belakang nama saya itu ada marga Liu. Neno Liu, walaupun sebetulnya itu nggak benar. Gitu ya. Dosen saya mengatakan kamu memang Tionghoa tapi Tionghoa yang gosong begitu. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari sebelum kita menikmati firman Tuhan memberi salam ke kiri, kanan, depan, dan atau belakang untuk menyampaikan salam damai, salam kasih, salam persekutuan sambil melemparkan senyum tulus, hangat, dan dapat juga menyampaikan gong sifat cahaya dan atau salam khas Pok Dasana Indah kalau ada. Minta-minta angpaunya nanti. Selesai gereja baru minta-minta. Atau yang mau ngasih. Bapak Ibu Saudara-saudara, senang berjumpa lagi dengan Bapak Ibu Saudara-saudara di tempat ini, jemaat dan pelayan, seluruh unsur pelayan. Gereja Pok Dasana Indah. Setelah melewati masa pandemi COVID, banyak yang terjadi dalam kehidupan kita. Banyak orang berharap-harap cemas setelah sekian lama waktu tidak berjumpa dengan saya. Setelah COVID, karena banyak dikurung di rumah agak sedikit lebih putih, tapi ternyata juga enggak, begitu. Disyukuri, dijalani, dan dinikmati saudara-saudara kehidupan ini. Life is never flat, hidup tidak pernah datar, saudara-saudara. Ini adalah merupakan awal untuk kita merenungkan tema firman Tuhan hari ini yang datang kepada kita. Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Balik lagi, life is never flat. Hidup tidak pernah datar, saudara-saudara. Ada banyak tanjakan dan setiap tanjakan kehidupan mengingatkan kita bahwa hidup itu penuh perjuangan, saudara-saudara. Dan juga ada turunan dan setiap ada turunan kita diingatkan untuk selalu waspada, berhati-hati, berjaga-jaga agar tidak terjun bebas, saudara-saudara, dalam perjalanan kehidupan kita. Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Rasanya baru kemarin kita merayakan Natal dan Tahun Baru, tetapi hari ini kita kemudian akan mempersiapkan diri dan atau dipersiapkan oleh Tuhan untuk segera memasuki minggu-minggu sengsara, minggu-minggu Prapaskah pada hari Minggu yang akan datang, saudara-saudara. Dan tema Natal kemarin dan atau ketika kita mencoba untuk melempar ingatan sedikit lebih jauh ke belakang tahun 2022, maka pulanglah mereka ke negerinya melalui jalan lain, jalan yang diretas oleh Tuhan bagi para majus, jalan yang sama pula yang mungkin diretas oleh Tuhan untuk kita lalui di sepanjang tahun 2022 atau 2023, saudara-saudara kemarin. Dan kita mengakhirinya dengan tema besar kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi dan damai sejahtera di bumi, yang memberi pesan penting bahwa ketika Allah dimuliakan, ditinggikan, diagungkan, maka damai sejahteranya akan memenuhi kehidupan kita, saudara-saudara. Damai sejahtera seperti apa? Damai sejahtera seperti yang pernah dikatakan oleh Yesus. Damai sejahtera ku berikan kepadamu.
Jangan gelisah hatimu, sebab apa yang kuberikan kepadamu tidak sama dengan apa yang diberikan oleh dunia kepadamu. Lalu hari ini dalam Minggu Transfigurasi, minggu ketika Yesus dimuliakan di atas gunung yang diingat rayakan oleh gereja atau ditandai dalam kalender gereja dalam hari Minggu ini, kita disuguhi tema Allah memilih Kristus sebagai teladan gereja. Pertanyaannya adalah, apakah teladan yang bisa kita lihat di dalam diri Yesus, khususnya dalam bacaan kita dan atau lebih luas saudara-saudara, dalam masa hidup dan pelayanannya selama 30 tahun saudara-saudara, karena atau 33 tahun setengah, karena kalau sudah memasuki minggu sengsara itu maka itu berarti umur Yesus sudah 33 tahun setengah kurang lebih. Teladan apakah yang diteladankan olehnya khususnya dalam kaitan dengan bacaan kita ketika dia sebagai yang maha mulia, sebagai sang damai sejahtera itu dipenuhi, dikelilingi, diliputi oleh awan kemuliaan saudara-saudara di atas gunung yang tinggi itu. Yesus lahir sekilas, saudara-saudara, untuk hanya sekedar menyegarkan memori kita. Dia lahir di Palungan. Saya tidak, atau lebih tepatnya kurang yakin, kalau ketika Yesus lahir itu benar-benar tidak ada ruang kosong, tempat penginapan yang kosong. Mungkin ada saudara-saudara, tapi mereka terlampau miskin. Itu terlihat ketika Yesus setelah lahir, mereka hanya mempersembahkan burung tekukur. Masa iya di tengah malam ada tangis bayi saudara-saudara, lalu kemudian orang-orang memilih untuk tidak mempedulikan apa yang terjadi itu dalam konteks budaya ketimuran saudara-saudara. Itu terjadi karena mereka adalah orang asing, orang yang mungkin bukan siapa-siapa di Bethlehem. Meskipun mereka penduduk asli di sana awalnya, saudara-saudara. Humble, sederhana, bahkan terkesan papa kehadirannya di tengah-tengah dunia, meninggalkan kemuliaannya untuk datang ke dalam dunia. Bahkan ketika lahir, baru hitung hari, mereka harus mengungsi ke Mesir. Membawa bayi, membawa orok, tanpa pekerjaan, tanpa kenalan, tanpa tetangga yang dikenal, tanpa saudara di Mesir. Dan mereka harus hidup di sana. Situasi yang sangat tidak nyaman, saudara-saudara, situasi yang sangat tidak menentu. Tapi itu dilalui oleh anak Allah yang menjadi manusia dalam diri Kristus Yesus bersama dengan keluarga kecil yang sederhana dan cermat, Yusuf dan Maria. Semasa hidup dan pelayanannya melewati begitu banyak dinamika kehidupan. Dia memanggil murid-muridnya bukan keliling dari kampus ke kampus, dari sekolah ke sekolah pada masa itu untuk mencari orang-orang terdidik dan terpelajar. Dia mencari mereka yang tidak terpelajar dan hidupnya keras untuk kemudian memberdayakan mereka menjadi soko guru gereja sampai hari ini. Pengalaman perjumpaan dengan orang-orang asing, saudara-saudara, menjadi pembelajaran yang penting untuk mereka yang terbuang, mereka yang terlupakan, mereka yang tersingkirkan, mereka yang teralienasi dalam kehidupan. Yesus meraih, merangkul, menyapa, dan hadir bagi mereka, melakukan mujizat bagi mereka. Itu teladan Kristus bagi gereja, saudara-saudara. Dalam kaitan ini, bacaan firman Tuhan hari ini, saudara-saudara, 6 hari setelah pemberitahuan tentang kematiannya, Yesus tahu bahwa dia akan mati. Tetap bergairah dan antusias untuk menjalankan misi Bapaknya, missio dia, misi Allah, the mission of God
yang diembannya, saudara-saudara. 6 hari kemudian, setelah itu, setelah pemberitahuan tentang penderitaannya yang pertama, di pasal 8 perikop terakhir, kemudian Yesus naik bersama dengan Petrus, Yakobus, dan Yohanes, dan Yesus berubah rupa di depan mata mereka. Bukan katanya berubah, saudara-saudara, bukan hanya isapan jempol, bukan hanya cerita isapan jempol, ini fakta, ini kenyataan, ini terjadi dan ini dicatat karena ada saksinya. Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Di atas puncak gunung yang tinggi, Yesus dimuliakan. Pakaian yang maha mengkilat, bahkan tidak ada yang menyamainya. Di ayat yang ketiga, kemudian tampaklah Elia dan Musa. Lalu kemudian ayat yang kelima, Petrus berkata, betapa bahagianya. Kebahagiaan hidup yang sejati hanya dapat ditemukan dalam pengalaman perjumpaan dengan Yesus dan kemuliaannya. Maka jangan pernah jauh dari gereja, saudara-saudara. Jangan pernah jauh dari persekutuan. Hitung-hitungan matematika kita nggak dapat apa-apa. Buang waktu. Anne Lamott menceritakan kisah tentang seorang gadis kecil yang tersesat di sebuah kota. Gadis itu menangis mencari rumahnya, ingin pulang tetapi tidak tahu alamat rumahnya, dan polisi kemudian menghampirinya dan kemudian memintanya untuk naik ke mobil polisi untuk kemudian mengitari kota, berkeliling kota dengan maksud agar barangkali ketika melihat rumahnya, gadis kecil 7 tahun itu dapat bisa mengingat. Sampai di satu titik gadis kecil itu berkata, "Pak polisi, turunkan saya di sini." Sambil menunjuk sebuah gedung, dia berkata, "Itu gereja saya. Turunkan saya itu di gereja saya. Karena dari gereja saya bisa pulang ke rumah sendiri kok." Simple, sederhana. Walaupun orang mengatakan terlalu dangkal, tetapi beribadah kepada Tuhan tidak ada yang sia-sia. Pun ketika kita bersama dengan orang-orang kita kasih, kita cintai, mencari hadirat Tuhan, mencari kemuliaan Allah, beribadah kepada Tuhan, itu tidak sia-sia, saudara-saudara. Ayat yang ke-6, mereka ketakutan, tentu ketakutan yang kudus, karena mereka tidak pernah melihat fenomena alam, fenomena kehidupan, bahkan dalam diri Yesus sebelumnya seperti itu. Kemudian dari dalam awan inilah Allah Bapa berfirman, "Inilah anakku yang kukasihi, dengarkanlah dia." Kata dengarkan dalam akar kata bahasa Ibrani satu kata dengan taat. Taatilah dia, taati Yesus. Itu dipesankan oleh Allah dalam penampakan itu. Lalu ayat 8, sekonyong-konyong situasi berubah, hidup bisa berubah. Cepat membalikan telapak tangan, saudara-saudara. Di tengah-tengah dunia ini orang bisa miskin mendadak, orang bisa kaya mendadak juga meskipun demikian. Orang bisa mati mendadak, orang bisa serangan jantung mendadak, mati mendadak. Kehidupan di tengah dunia penuh dengan dinamika. Sekali lagi, life is never flat. Hidup tidak pernah datar. Selalu ada dinamikanya, ada naik turunnya, ada tikungan. Paling berbahaya adalah ketika menanjak dan di tengah tanjakan yang hampir 60 derajat, itu kemudian tiba-tiba ada tikungan. Banyak kecelakaan terjadi pada ruas jalan seperti itu. Dalam hidup ini 2-3 pergumulan bisa terjadi sekaligus dalam hidup ini. Ibarat sudah jatuh tertimpa tangga, dan hanya mereka yang berjumpa dengan Kristus dan kemuliaannya yang akan selalu berbahagia dan berkata, "Thanks Lord." Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu, penyertaan-Mu dalam perjalanan kehidupan. Yesus melarang mereka untuk menyampaikan apa yang menjadi pengalaman rohani yang spektakuler itu, saudara-saudara. Dari sini kita tahu, teladan dari peristiwa ini adalah Yesus enggak gila hormat. Yesus enggak ngejar yang namanya popularitas. Yesus enggak nyari nama. Yesus enggak ingin dipuji.
Yesus nggak ingin diberi applause, standing applause. Orang bisa lempar topi, orang bisa berdiri, memberi hormat. Itu yang selalu saya katakan di gereja, terutama untuk anak-anak muda. Jangan kejar popularitas, jangan kejar pengakuan penerimaan. Ukir prestasi, popularitas, pengakuan, penghargaan, penerimaan akan datang dengan sendirinya. Itu yang Yesus teladankan dalam hidup ini, dan itu juga yang diwariskan oleh orang-orang tua kita. Bapak Ibu Saudara-saudara. Dan mari kita belajar untuk tetap setia mengikut mengiring Tuhan di tengah pergumulan kehidupan kita, apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetap taat dan setia. Memuliakan Tuhan. From glory to glory of Christ. Dari kemuliaan, hidup yang bergerak dari kemuliaan kepada kemuliaan. Hidup dalam nuansa suasana, atmosfer spiritual, seperti awan kemuliaan yang meliputi Yesus di atas gunung itu yang disaksikan oleh para murid itu, saudara-saudara. Itu kemudian dengan perintah dengarkanlah dia, itu kemudian mereka kembali dan menyampaikannya, dan kemudian mereka mengalami mujizat Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Mereka memuliakan Tuhan. Mereka yang adalah keras, mereka yang tidak terpelajar itu kemudian bisa memberi diri, hidup, nyawa mereka, saudara-saudara, untuk kemuliaan Tuhan itu. Tidak ada di antara mereka yang mati baik-baik. Tidak ada satupun murid yang mati dengan terhormat. Dalam arti dipanggil Tuhan dalam keadaan tenang. Nah, mari kita belajar Bapak Ibu Saudara-saudara, bagaimana untuk teladan Allah, teladan Kristus itu kita hidupi dalam kehidupan kita. Ketika kita berhadapan dengan orang-orang asing. Sederhana, sesederhana itu. Saat orang yang baru pertama kali beribadah di gereja ini, bagaimana saudara memperlakukannya? Sapaan, senyum. Macam apa yang kita perlihatkan, saudara-saudara? Suatu hari di timur, ada 3 anak muda naik angkot. Naik angkot, sudah di atas angkot, terus tiba-tiba angkot dihentikan oleh seorang turis asing, bule. Lalu kata anak muda 3 yang di atas itu, babi bule naik. Babi bule, maksudnya babi putih. Babi putih naik, babi putih naik. Turisnya sudah di atas juga, mereka masih ngomong, babi putih naik, babi bule naik. Mobil jalan, angkot jalan, lalu di satu titik, bule berhentikan angkot lalu turun. Turun ngasih uang, bayar angkot, terus karena pecahannya nominalnya besar, Pak sopir mau berikan kembaliannya, kata bule, nggak usah Pak, bayar untuk yang 3 babi hutan yang di belakang itu. Bayar untuk 3 babi hutan yang masih di atas angkot itu. Ternyata bulenya ngerti bahasa Indonesia Bapak Ibu Saudara-saudara. Makanya dibalik-balikin. Dia bilang babi bule, ya dia balikin aja babi hutan. Memang kelihatan seperti babi hutan juga begitu ya. Sebagian begitu ya. Takut ada orang timur di sini, ntar kita ditanyain lagi. Cara kita memperlakukan orang-orang yang mungkin bukan siapa-siapa dan bukan apa-apa bagi kita. Mereka yang tidak masuk hitungan, seperti para gembala yang menempati stratum kedua terendah dari bawah. Di bawah mereka ada hamba, di atasnya ada gembala. Mereka memang bebas, hidup tidak terikat di padang, tapi tanpa identitas, saudara-saudara. Allah menyapa mereka dan menyatakan kemuliaannya kepada mereka. Hebat ya. Cara Allah memberdayakan, cara Allah menyapa. Mereka yang terlupakan. Berapa banyak di antara orang tua yang merasa sudah gak berguna lagi dan dilupakan oleh anak cucu. WA enggak, telepon enggak, begitu ya. Hati-hati aja begitu ya. Saya selalu mengingatkan untuk anak-anak yang masih punya orang tua, telepon.
Yang nggak usah kasih duit nggak apa-apa. Telepon nanya kabar. Jangan mati aja baru nangis gitu ya. Biasanya yang jarang datang, jarang telepon itu nangisnya paling kencang. Awas-awas aja gitu ya. Yang senyum-senyum dari sini, saya lihat dari sini ini kemungkinan besar pelaku. Telepon, tanya apa begitu ya. Apalagi yang sudah sendiri, opa dan atau oma sendiri di rumah, warawiri, suntuk, penat. Yang nggak datang itu alasan aja, sekolah, kerja. Padahal sekolah juga kadang-kadang nggak lulus-lulus, nggak naik-naik kelas. Kerja juga gitu-gitu doang, tahun ke tahun gitu ya. Hidup itu begitu. Bagaimana untuk kita saling peduli, rendah hati. Enggak pamer kuasa. Yesus punya kesempatan terlalu banyak untuk memamerkan segala kekuasaannya, tapi dia memilih untuk tetap humble, memiliki hati yang rendah hati, saudara-saudara. Tidak saling memojokkan. Di tengah keluarga, suami, istri, orang tua, anak, besan, mertua, menantu. Kalau punya menantu 2 atau 3, yang 2 kaya, 1 enggak, sama dikasihi gitu. Suami istri, satu kali seorang istri bilang sama suaminya, "Pak, tahu enggak Pak, dulu itu banyak laki-laki yang lamar saya. Banyak banget, tapi cuman kamu yang aku terima." Weh. Ada yang begitu? Enggak ada. Suaminya juga bilang, "Ma, benar. Saya juga dulu begitu. Banyak perempuan yang saya lamar, cuman kamu yang terima." Dia lamar banyak juga, tapi nggak ada yang terima. Cuman istrinya itu yang terima. Maka berbahagialah dia begitu. Menikmati kehidupan, menikmati hari-hari yang Tuhan anugerahkan pada kita, hidup berjalan dalam jejak Kristus yang meninggalkan teladan iman, kesederhanaan, bagaimana untuk kita dalam hal berdoa, punya hubungan relasi pribadi dengan Tuhan, hubungan yang erat dengan Tuhan, juga dalam saat ketika berada dalam lingkungan sosial di mana kita berada, bagaimana untuk kita tetap kuat di dalam Tuhan, bagaimana kita tetap bertahan dalam saat menghadapi orang asing dan juga situasi asing, saudara-saudara. Pergumulan-pergumulan nyata yang kita nggak pernah duga kita akan mengalaminya. Berapa banyak persoalan kita yang selesai di tahun kemarin, atau berapa banyak persoalan yang kita bawa masuk di tahun 2024 ini dan belum selesai. Banyak. Tapi ketika kita berjumpa dengan Kristus, mengalami kemuliaan Kristus, dan mengalami damai sejahteranya, kita akan tetap kuat. Seorang bapak bangun pagi-pagi, baca buku. Istrinya lewat, "Pak, baca buku apa?" "Ini ada buku," kata suaminya. Buku yang endingnya, akhirnya itu sangat menyedihkan. "Oh, jadi karena gitu kamu nangis ya Pak?" "Iya, akhirnya sangat menyedihkan." "Emangnya buku apa yang Papa baca?" "Buku tabungan," katanya. Bangun pagi-pagi buku tabungan dibaca. Baca firman Bapak Ibu Saudara-saudara. Baca firman baru baca buku tabungan, mau saldonya 0 tetap bersuka cita. Amin. Amin ya. Tetap bersuka cita dalam hidup ini supaya kita bisa menikmati apa yang Tuhan anugerahkan untuk kita nikmati bersama. Kehidupan kita di tengah dunia sementara. Tugas, panggilan, tanggung jawab kehidupan yang Tuhan percayakan kepada kita perankan, kita lakonkan dengan belajar pada Sang Guru Agung,
yang sekaligus juga adalah majikan agung kita, Tuhan Yesus Kristus, Raja dan Kepala Gereja, yang memberi teladan kepada gerejanya, kepada kita. Gereja secara personal, secara pribadi, secara organik, secara organisme maupun secara organisasi. Untuk bagaimana gereja kita masing-masing hadir di tengah-tengah dunia ini, dan gereja sebagai institusi hadir di tengah-tengah dunia ini, menampakkan wajah Kristus, saudara-saudara, menebarkan aroma keharuman, parfum Kristus yang mewangi, menyukakan hati setiap orang yang berjumpa dengan kehidupan kita. Semua orang akan menghadapi kematian. Dan Yesus tinggal menghitung mundur hari-hari yang harus dilalui dalam perikop ini. Karena dia akan segera setelah ini dan setelahnya dia akan memasuki masa-masa sengsara. Minggu depan kita akan hayati melalui minggu Prapaskah yang pertama, saudara-saudara. Biarlah kehidupan kita selama di tengah dunia yang fana di sementara ini, dengan tugas panggilan tanggung jawab yang Tuhan percayakan, menjadi kehidupan yang terus memuliakan Tuhan. Setiap kali jemaat meninggal maksud saya, pendeta jemaat, pendeta yang menguburkan itu akan mengatakan, atau berkhotbah di ibadah penghiburan akan mengatakan, tugasnya sudah selesai. Ya. Itulah sebabnya selalu saya katakan, saudara-saudara, rahasia untuk umur panjang itu adalah jangan nolak-nolak tugas. Kalau disuruh jadi panitia, nolak-nolak, disuruh jadi ini, nolak-nolak, suruh bawa ini, bawa itu, nolak-nolak, itu berarti tugasnya sudah mau selesai. Ada yang mau menyelesaikan tugas, maju ke depan, kita doakan. Juga sebaliknya, kami pendeta, presbiter dan pelayan juga ketika dikasih tugas oleh jemaat, oleh Allah melalui jemaat, juga kita lakukan. Ya. Jadi kiranya kita tidak suka nolak-nolak tugas ya. Kalau diminta apa jadi panitia ini, panitia itu, nyumbang, jangan pelit-pelit, saudara-saudara. Orang pelit itu saya selalu katakan, masuk surga enggak, neraka juga enggak. Masuk surga enggak, pasti. Karena Allah Maha Kasih, suka memberi, dan orang-orang di sana akan suka memberi. Masuk neraka enggak boleh juga dia. Karena iblis juga malas bergaul sama orang pelit. Saya selalu bilang begitu. Mari saudara-saudara, dalam kehidupan kita, Allah memilih Kristus untuk menjadi teladan gereja, dan Kristus memilih saya dan saudara untuk menjadi teladan bagi dunia. Jangan bersusah-susah untuk mencari teladan, sebab sulit. Satu-satunya cara untuk mengubah dunia adalah setiap orang harus mengemas dirinya, gereja secara pribadi, saya dan saudara, mengemas diri kita menjadi teladan. Dan jangan terlalu banyak memboroskan waktu untuk mencari teladan, pun dari orang-orang dekat di sekitar kehidupan kita. Jika itu yang terjadi, niscaya kehidupan keluarga, di tengah pekerjaan, di tengah lingkungan masyarakat, semua orang akan berlomba menjadi teladan. Itulah kepemimpinan, itulah kata Alkitab, kamu kepala dan bukan ekor. Kemana kepala pergi, ekor pasti ngikut. Kita dipanggil bukan untuk selalu menjadi pimpinan, tapi kita dipanggil untuk menjadi teladan. Teladan, kepemimpinan, pengaruh, dan orang lain. Mengikuti pola ujar, pola laku, pola sikap kita, dan berkata, yang kayak gini beda. Dan mereka terinspirasi untuk mengikuti kehidupan kita, dan saat seperti itulah kita menjadi kepala dan bukan menjadi ekor.
dalam perjalanan kehidupan kita. Selamat belajar pada teladan Kristus dan selamat menghidupi, mengejawantahkan keteladanan Kristus dalam kehidupan saudara-saudara. Jangan gila hormat, ukir prestasi, lakukan yang terbaik bagi Tuhan. Pengakuan penghargaan akan datang dengan sendirinya dalam perjalanan kehidupan kita. Jangan mudah menyerah, jangan mudah untuk berkata tidak untuk segala sesuatu yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kita untuk kita lakukan. Lakukan yang terbaik, muliakanlah Tuhan. Maka damai sejahteranya, penyertaannya akan tetap dan terus kita alami dalam kehidupan kita, di tengah usaha, di tengah pekerjaan, di tengah studi, di tengah kehidupan persekutuan kita, dimanapun kita berada dan kemanapun kita pergi. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Amin. Pada sabda Tuhan dan setia mematuhinya, hidupnya mulia dalam cahaya bakal bersekutu dengan Tuhannya. Percayalah dan pegang sabdanya, hidupmu dalam Yesus sungguh bahagia. Saudara-saudara, kita akan berdoa, merespon firman Allah, dan kita akhiri dengan doa syafaat dan diakhiri dengan doa Bapa kami secara bersama-sama. Mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kehadiran Allah di tengah kami, terutama melalui firman-Mu. Kami telah membaca dan merenungkannya. Tolonglah kami agar dalam hidup ini kami terus-menerus ditolong untuk mengalami kemuliaan Allah dalam kehidupan kami, melihatnya, menyaksikannya. Lalu kemudian kami boleh dapat berbahagia karenanya, dan kami kemudian juga tersemangati untuk melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Allah dalam kehidupan kami tanpa harus mengejar popularitas, ketenaran, kemasyhuran, penerimaan, pengakuan, penghargaan dari dunia. Bahwa ketika kami melakukan dan memberikan yang terbaik bagi Tuhan, lalu kemudian ada pengakuan, penghargaan, biarlah segala kemuliaan hanya bagi-Mu di tempat yang maha tinggi. Jangan biarkan kami mencuri kemuliaan-Mu dalam seluruh aspek dan lini kehidupan kami. Apapun yang kami kerjakan dan lakukan, apapun yang kami lalui dalam hidup ini, pergumulan nyata maha berat dalam hidup ini yang kami dapat lalui, semua karena Tuhan. Kami dapat bertahan dan berdiri sampai hari ini, semua juga karena Tuhan. Tuhan menjadi alasan bagi kami untuk hidup dan bertahan di tengah-tengah dunia ini, di tengah-tengah situasi-situasi sulit, situasi-situasi asing pun, ketika kami harus berhadapan dengan orang-orang asing, orang-orang yang menyebalkan dalam hidup ini, orang-orang sulit dalam hidup ini. Tolonglah kami untuk kami tetap belajar dan meneladani Kristus yang telah meninggalkan jejak keteladanan yang memukau, memikat bagi kami sebagai gereja, secara pribadi juga secara institusi. Berkati kami semua jemaat-Mu, jemaat POP Dasana Indah. Tuhan memberkati seluruh unsur pelayan, fungsionaris, aktivis gerejawi, presbiter, pengurus komisi, pegawai gereja, dan seluruh perangkat pelayan di gereja-Mu ini. Tuhan memberkati mereka dalam upaya untuk mengemas, menghadirkan setiap pelayanan gerejawi yang menjadi media wahana pertumbuhan bagi iman umat-Mu. Tuhan berkati. Dari tim Mugar Multimedia, juga seluruh pelayan yang turut serta dalam pelayanan di gereja ini, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan menolong, menyertai dan memberkati jemaat-Mu,
dalam kehidupan mereka, setiap keluarga, setiap rumah tangga, dalam lokus sebaran jemaat di berbagai titik, dimanapun mereka tinggal, hidup, berada, dan berdomisili. Tuhan memberkati mereka. Dalam pekerjaan mereka, biarlah Tuhan memberkati usaha mereka, Tuhan memberkati yang bekerja di berbagai perusahaan, berbagai instansi, institusi pemerintah, badan-badan usaha milik daerah, milik negara, sebagai aparatur sipil negara, sebagai prajurit TNI Polri, dan sebagai apapun kehidupan umatmu, jemaat Pokda Sana Indah lintas profesi. Apapun profesi yang sedang mereka tekuni dan geluti, Tuhan berkati. Apapun pekerjaan yang sedang mereka kerjakan, usahakan, atau yang sebagian dari jemaatmu merintis usaha sendiri, Tuhan berikan dan ciptakan prospek yang cerah. Kiranya melalui usaha pekerjaan mereka, mereka boleh dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka hari ke hari. Dan selanjutnya dapat memberi untuk Tuhan, peduli dengan pekerjaan Tuhan, peduli dengan pembangunan rumah Tuhan, peduli dengan kegiatan-kegiatan gerejawi di jemaatmu, di Pokda Sana Indah ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih jemaatmu dengan seluruh keberadaan hidup mereka, Tuhan berkati. Anak-anak cucu jemaatmu yang masih kecil, batita balita dalam usia dini mereka, Tuhan berkati mereka, walaupun mereka terbatas secara nalar untuk menyerap, mencerna berbagai butiran serpihan kebenaran yang disampaikan kepada mereka. Roh Kudus kiranya menolong, menyertai, memberkati mereka, mendampingi mereka, agar kelak setelah mereka matang dan dewasa secara rohani, secara fisik dan secara psikis, mereka dapat berdiri di hadapan Allah, menyampaikan atau mengatakan, mengakukan iman percaya mereka secara pribadi di hadapan Allah, mengerti firman-Mu dan melakukan dalam kehidupan mereka. Anak-anak cucu jemaatmu dalam pendidikan dari tingkat dasar sampai perguruan tinggi, Tuhan berkati. Bahkan yang mungkin harus bekerja sambil sekolah atau kuliah karena tuntutan hidup, Tuhan juga memberkati. Yang telah menyelesaikan pendidikan dan mencari pekerjaan, Tuhan berikan pekerjaan. Yang telah bekerja mencari teman hidup, Tuhan berikan teman hidup yang sepadan. Yang telah berkeluarga dan merindukan kehadiran buah hati dalam rumah tangga mereka, kami berdoa Tuhan anugerahkanlah kepada mereka. Seluruh jemaatmu Tuhan berkati, terutama untuk orang tua kami, para lansia, kekasih-kekasih kami yang sudah berada di usia mas usia indah mereka, Tuhan berkati mereka. Opa oma kami yang masih lengkap sebagai opa dan oma atau telah sendiri sebagai opa atau oma dalam kehidupan mereka, Tuhan hadir menemani, mendampingi mereka dalam hari-hari yang mereka lalui. Kami sebagai generasi belia gereja, sebagai anak cucu, jarang berbagi waktu dengan mereka karena pekerjaan, karena frekuensi, kesibukan di tengah kota besar ini. Kiranya Tuhan hadir menjadi teman, sahabat bagi mereka di tengah kepenatan, kesuntukan yang mereka hadapi dalam kehidupan mereka. Dalam kesendirian mereka, Tuhan hadir menemani, mendampingi mereka. Ya Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan jemaat-Mu dalam berbagai-bagai pergumulan kehidupan. Kiranya Tuhan hadir memberi jalan keluar bagi mereka, kekasih-kekasih kami yang sakit dan atau dalam masa pemulihan, baik di rumah ataupun di rumah sakit, dengan berbagai tindakan medis yang telah sedang dan atau direncanakan untuk dijalani. Tuhan memberkati Ibu Rosnauli Tondang, Bapak Penatua Sujito, Ibu Sri Lestari, Bapak Andri Liau, Saudara Bapak Dedi Liau dan Ibu Nola Saimima, keluarga Bapak TJ Nenggolan, orang tua atau opung, saudara atau adik yang sedang sakit, Bapak Samuel Henok Hatu, anak Banu, kami serahkan kekasih-kekasih kami ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan mengulurkan tangan pengasihan, menjamah, memulihkan kehidupan mereka, obat-obatan, makanan, minuman yang mereka konsumsi, tindakan medis, terapi dan atas jenisnya yang mereka telah sedang dan itu akan jalani, Tuhan berkati juga. Perhatian kepedulian dari orang dekat Tuhan juga jadikan sebagai instrumen bagi kesembuhan kekasih-kekasih kami ini. Karuniakan kekuatan iman, sukacita kepada mereka, agar mereka tetap kuat, bersukacita dalam Tuhan, agar tergenapi firman-Mu dalam hidup mereka, bahwa hati yang gembira adalah obat yang manjur. Kecuali mereka yang kami sebutkan
jika ada di antara umatmu, jemaatmu yang hadir dan beribadah dalam ibadah minggu hari ini dan mengeluhkan sakit tertentu dalam tubuh mereka, dengan otoritas yang Tuhan berikan kepadaku sebagai hamba Allah, aku berdoa dalam nama Yesus, Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan, Tuhan pulihkan saat ini juga di dalam nama Tuhan Yesus. Biarlah jemaatmu mengalami mujizat Tuhan, keajaiban Tuhan, pemulihan, kesembuhan dari Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dan menyerahkan juga jemaatmu dengan berbagai-bagai pernyataan rasa syukur di hadapan hadiratmu untuk anugerah pemeliharaan Tuhan yang mereka terima, khususnya dalam kehidupan mereka sepekan kemarin. Tuhan dengar ungkapan syukur umatmu. Kami berdoa untuk kekasih-kekasih kami yang berulang tahun kelahiran atau pernikahan. Pada sepekan kemarin sampai dengan hari Minggu ini, Saudari Verina SC Simbolon, Saudari Novita Betse Faka Surbakti, juga untuk Bapak Mangisal Sinaga dan Ibu Lasma Siombing yang merayakan ulang tahun pernikahan mereka, kami serahkan mereka ke dalam tangan kasih-Mu. Kiranya momen perayaan ulang tahun dan ulang tahun pernikahan mereka di tahun ini menjadi momen di mana mereka terus mengandalkan Tuhan dalam perjalanan kehidupan mereka. Apa yang menjadi impian dan doa mereka di momen ulang tahun mereka di tahun ini, Tuhan dengar, Tuhan jawab. Kami serahkan kehidupan kami sekalian ke dalam tangan kasih-Mu, jemaat-Mu, sekali lagi seluruh unsur pelayan, majelis dan komisi, Tuhan berkati, dan program-program pelayanan di gereja-Mu Pok Dasana Indah, Tuhan berkati. Kami berdoa untuk gereja-gereja Tuhan di seluruh dunia, di Jawa Barat, Indonesia, dan juga kami berdoa untuk BP Pok Banten, PGIW Banten, PGI, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan berkati, Tuhan tolong. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa dan menyerahkan Indonesia, Rumah Besar Pancasila, Rumah Besar Bhinneka Tunggal Ika dengan segala dinamika kehidupan kebangsaan yang ada di dalamnya. Khususnya di hari-hari ini ketika kami menghitung mundur hari-hari menuju hari H, perhelatan Pesta Demokrasi Nasional 14 Februari yang akan datang, kami berdoa, kami merindukan suasana kehidupan kebangsaan yang sejuk dan damai, suasana Pesta Demokrasi Nasional yang sejuk dan damai. Dan karena itu kami berdoa menyerahkan pemilu serentak pada tanggal 14 Februari akan datang ke dalam tangan kasih-Mu. Para calon presiden, wakil presiden, calon-calon legislatif, calon DPD, dari tingkat kabupaten, provinsi, juga calon-calon kepala daerah, kami serahkan mereka semua ke dalam tangan kasih Tuhan. Semua lembaga, institusi politik, partai-partai politik, elit-elit politik, dan seluruh kontestan peserta pemilu serentak ini, dan seluruh organisasi-organisasi saya, pendukung, dan seluruh elemen, kami serahkan semua dalam tangan kasih Tuhan. Tuhan sertai, Tuhan berkati, dan juga biarlah apa yang menjadi kerinduan kami bersama untuk Indonesia ini tetap Tuhan sertai, Tuhan berkati pemerintah bangsa kami, dan kami berdoa sekali lagi menyerahkan seluruh proses menuju hari H, Pesta Demokrasi Nasional, pemilu serentak ini ke dalam tangan kasih Tuhan. Para kontestan, Tuhan berkati, khususnya untuk calon-calon wakil rakyat, calon-calon kepala daerah yang berlatar sebagai umat-Mu yang ingin memberi diri, hati, dan hidup mereka untuk melayani Tuhan melalui apa yang menjadi kerinduan mereka untuk masuk dalam atau sebagai anggota legislatif atau kepala daerah. Biarlah Tuhan menolong, Tuhan menyertai, Tuhan memberkati mereka. Kami serahkan seluruh kehidupan bangsa kami, pemerintah bangsa kami, Pak Jokowi, dan seluruh unsur birokrat sampai ke tingkat pelosok negeri dimanapun, kami serahkan dalam tangan kasih Tuhan. Kami berdoa untuk aparat TNI Polri, prajurit, Panglima TNI, Kapolri, dan seluruh prajurit. Tuhan berkati mereka dalam upaya menjaga kesatuan keutuhan NKRI. Mereka yang berjuang untuk menjaga tapal batas laut dan langit Nusantara. Juga keamanan dalam negeri di bangsa kami, Tuhan berkati, yang karenanya mereka mungkin harus berpisah dari keluarga. Biarlah Tuhan juga memberkati mereka. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Inilah kami ya Tuhan, inilah
sebagian dari rangkaian syafaat kami. Dengarkan kami sebab kami menaikkan doa kami kepadamu, tidak demi nama lain aja, demi Kristus Yesus, penebus dan juru selamat kami, juru syafaat kami yang sudah mengajar kami bersama berdoa demikian. Kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Opa Oma kaum usia indah, vokal grup dengan vokal grup mereka akan mewakili kita semua untuk mendendangkan sebuah pujian bagi Allah. Ruang dan waktu dipercayakan. Terima kasih untuk pujiannya.
Tuhan memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Bersama-sama dengan gereja di segala abad dan tempat, marilah kita mengikrarkan pengakuan iman Rasul kita dengan menyanyikan Kidung Jemaat 280 ayat 1 sampai 3. Aku percaya Allah yang kekal, yang oleh sabda kita kenal, Bapa pencipta alam semesta, yang mengasihi manusia. Aku percaya Putra Tunggalnya yang disalibkan di Golgota, yang dari kubur bangkit dan menang, naik ke surga dalam terang. Aku percaya pada Roh Kudus yang mendiami kita terus. Aku percaya gereja yang esa, menjadi suci di dalamnya. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Umat yang dikasihi Tuhan, marilah kita memberikan persembahan syukur dengan berlandaskan firman yang tertulis pada Ibrani 13 ayat 15 sampai 16 yang berbunyi demikian. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Dan janganlah kamu lupa berbuat baik dan memberi bantuan, sebab korban-korban yang demikianlah yang berkenan kepada Allah. Sambil memberikan persembahan, kita memuji Tuhan dengan bernyanyi dari NKB nomor 133, Syukur Padamu ya Allah. Syukur padamu ya Allah atas segala rahmat-Mu. Syukur atas kecukupan
Mari kita berdoa. Segala hormat, puji, dan syukur senantiasa kami naikkan kepadamu ya Tuhan. Karena kasih, kemurahan, dan kebaikan-Mu Tuhan. Berkat-berkat yang Tuhan berikan di dalam sepekan yang lalu. Kami mengucap syukur Tuhan. Itu semua karena kasih dan kemurahan-Mu. Saat ini Tuhan, sebagai ungkapan syukur kami membawa persembahan kepadamu. Bapa, biarlah Engkau memberkati dan mengkuduskan persembahan yang telah kami berikan, sehingga menjadi berkat, sehingga menjadi alat untuk kami boleh melayani Engkau melalui gerejamu. Bapa dalam surga, biarlah Engkau juga memberkati majelis yang akan mengelola persembahan ini. Berikan roh hikmat, takut akan Tuhan, sehingga boleh mempergunakan persembahan ini dengan baik, sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus juga berkati segala usaha pekerjaan dari jemaat-Mu Bapa, sehingga mereka boleh memberikan persembahan untuk hari-hari yang akan datang dengan lebih baik lagi. Engkau senantiasa memberkati kami semua Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Inilah doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Kesediaan Bapak Ibu sebentar untuk mendengarkan pokok warta jemaat. Warta jemaat ini terbit sekali seminggu dan dimaksudkan sebagai media informasi bagi jemaat. Bagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Gereja Persekutuan Ekumene Umat Kristen di Desa Indah ini, dan berkeinginan menjadi anggota jemaat agar dapat dilayani seterusnya, mohon kesediaannya untuk mendaftarkan diri pada majelis yang bertugas. Kebaktian umum. Kebaktian umum dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 9 waktu Indonesia bagian Barat. Kebaktian hari ini Minggu 11 Februari 2024 dilayani oleh Bapak Pendeta Semrit Nenoliu STH sebagai pelayan firman. Pelayan liturgi oleh Bapak Penatua Septian Eko Kristianto, organis Saudari Kesia Karunia Labiro, kantoria Saudari Kerin Elizabeth Marpaung dan Saudari Verina Sukma Simbolon, operator laptop, YouTube, sound system oleh tim multimedia. Atas pelayanannya diucapkan terima kasih. Kebaktian kategorial. Ibadah Komisi Anak dilaksanakan setiap hari Minggu pukul 7 jam 7 pagi bertempat di gereja. Untuk hari Minggu tanggal 18 Februari 2024, pelayan liturgi Kak Kaila, pelayan doa Kak Adel, pemain musik Ibu Irma Labiro dan Kak Ryan Metikohi, kelas Bethlehem Ibu Marlis, kelas Nazaret dan Galilea Kak Nani, kelas Yerusalem Ibu Irma. Mohon perhatian orang tua untuk mengingatkan putra-putrinya. Ibadah Komisi Remaja pada hari Minggu tanggal 11 Februari 2024 pukul 18.06 sore bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Richard Rajasa, pelayan liturgi Saudara Gre Lekransi, pelayan doa Saudara Noel Adang, pelayan musik Saudara Vino. Tema kasih diambil dari 1 Korintus 13. Untuk hari Minggu depan tanggal 18 Februari 2024, pelayan firman Ibu Penatua Ance Oliver, pelayan liturgi Saudara Niko, pelayan doa Saudara Vino, pelayan musik Saudari Kerin Marpaung. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh komisi remaja. Untuk ibadah Komisi Wanita, pada hari Selasa tanggal 13 Februari 2024 pukul 17 jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Ibu Penatua Sri Purwanti, pelayan liturgi Saudari Kerin Marpaung, pelayan doa Ibu Susilia Suparni, pelayan musik Saudara Vino. Mohon kehadiran seluruh
Komisi Wanita. Ibadah keluarga akan dilaksanakan di hari Kamis tanggal 15 Februari 2024 pukul 19.30 di gereja. Pelayan firman Bapak Pendeta Abdi Tancikoti, pelayan liturgi Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan doa dari anggota jemaat sektor P, pelayan musik Saudara Vino Bagas Pradipta. Mohon perhatian dan kehadiran seluruh jemaat. Ibadah Komisi Usia Indah dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 10 bertempat di gereja. Pelayan firman Bapak Penatua Eko Budianto, pelayan liturgi oleh siswa katekesasi. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Usia Indah. Ibadah Komisi Pemuda dan Remaja akan diadakan pada hari Sabtu tanggal 17 Februari 2024 pukul 19 jam 7 malam bertempat di gereja. Pelayan firman Penatua Anco Oliver, pelayan liturgi Saudari Ripka Angelin, pelayan musik Gracia Lekransi. Tema saling memperhatikan, mendorong dalam kasih, Ibrani 10 ayat 22 sampai 25. Ada acara tukar kado. Membawa kado minimal seharga 25.000. Mohon untuk tidak berupa makanan dan minuman atau barang yang sekali pakai. Mohon perhatian dan kehadiran semua Komisi Pemuda dan Remaja. Demikian warta pada hari Minggu ini. Selebihnya jemaat dapat membaca pada warta yang sudah dibagikan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Kami mengundang jemaat untuk bangkit berdiri. Yesus, lawan kuasa
Saudara-saudara, jemaat Tuhan, kita akan segera menuntaskan ibadah minggu hari ini. Dan karena itu kembalilah dalam kehidupanmu sebagai ibadah nyata, ibadah sejati, ibadah yang sesungguhnya. Lakukanlah firman Allah yang telah saudara dengar. Pastikan untuk selalu hidup dalam kemuliaan Allah, sembari berjalan, mengikut dan meneladani Kristus dalam kehidupan saudara-saudara sekalian. Saudara-saudara jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kini pulanglah dengan damai sejahtera, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Jemaat dipersilakan duduk, mari kita mengambil waktu hening bersatu dan mengucap syukur untuk ibadah minggu hari ini. Saat teduh dimulai. Amin, saat teduh selesai. Secara pribadi dan atas nama seluruh unsur pelayan terutama yang melayani hari ini, kami mengucapkan selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati kita sekalian. Shalom.